ada, saya bukan ngada-ngada. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI Kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan 2. Jangan. Terobah sama selawat. Selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu ya, buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke setuju, jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ, nanti mereka sudah mabuk baru datang saya, assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi, anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram. Tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji. Datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan. Nggak ada, istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, saya
Kamu menyesal minjam uang. La ilallah. Kenapa hati ini masih keras Ustadz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustadz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit sobek, rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Subscribe media Islam Rizky TV. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Nauzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah, sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan, digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah SWT? Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali. Tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati, Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insya Allah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal, berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz udah siap nih setelah pensiun nanti.
Memangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam. Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustadz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murun nabil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur. Mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India. Tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah ku ceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya dibuat sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku.
Ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceblos. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya Hari Cebok Nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, azfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar, dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan. Waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu. Ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak. 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7. Bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala itu. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong,
diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan kena penyakit medco, ko sapi, med gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik-baik, sekarang thayyib nggak pulang. Mohon maaf Pak Thayyib nyantur sini. Masya Allah, tabarakallah. Bolehkah menghadiri undangan pernikahan non muslim? Acaranya di mana? Acaranya di Hotel Pangeran. 2 tempat. Untuk makanan muslim, untuk makanan non muslim. Saya kemana nih bawa piring? Sana Pak, Bapak muslim ya sana. Datang Bapak tuh jamaah An-Nur, singgah dia sini. Ini untuk non muslim Pak, saya mau ngetes kuahnya aja sedikit. Tak boleh. Kalau acaranya dibuat di sini, tak boleh. Di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, di hotel mewah boleh. Di rumah dibuatnya 2 kemah, kemah muslim, kemah non muslim, boleh. Acara misanya jangan datang. Datang, selamat, pulang. Tapi kalau dibuat acaranya di sini, jangan. Boleh. Kenapa? Menimbulkan fitnah, syubhat. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad lewat, saya tengok mobil Bapak parkir di situ. Bapak nih kadang-kadang di An-Nur, kadang-kadang di sini pula dia nih. Ustadz, saya sering baca Quran, artinya janganlah kalian menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. La tashtaru bi ayatina bi ayatillahi zamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi yang menulis Alkitab. Alkitab tak boleh ditulis sembarangan, maka ditulis oleh pendeta-pendeta. Maka mereka itu disebut dengan namanya pendeta Al-Qiddis, Holy Man, orang suci. Setelah ditulisnya, dijualnya ini dengan dunia. Dijual. Surat pengampunan dosa. Kamu berdosa? Ya, nih. Ada namanya kursi pengampunan, ditutup pakai kelambu. Ngakulah. Saya pendeta sudah sekian dosa. Ya. Bagaimana nih? Keluarkan surat. Nah, Tuhan sudah mengampuni. Bayar berapa? Bisa diskon? Bisa. Inilah yang tak disetujui Martin. Datang orang Jerman namanya Martin Luther. Kata Martin Luther, masa dosa bisa diampuni pakai surat dibeli? Akhirnya Martin protes. Martin dari Jerman protes. Maka si Martin itu digelar orang Protestan. Martin aja tak setuju, apalagi kita. Nah, itulah ceritanya. Rupanya ini mengikut kepada orang Islam. Siapa orang Islam yang menjual-jual ayat untuk kekuasaan? Tolong Ustadz carikan dulu ayat yang kira-kira menghalalkan kerja saya nih. Oke Pak, wani piro? Nanti saya carikan dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Abdul Somad. Ya, kami mau buat baleho Pak Ustadz. Terus mau kami tulis An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salaatil bilad, kalau perempuan baik maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuan jahat negara jadi jahat. Hadis riwayat. Kami bingung nih riwayat siapa Pak Ustadz? Itu bukan hadis. Allah tolonglah Pak Ustadz. Ini penting untuk calon anggota legislatif kita. Itu bukan hadis. Tapi ada Ustadz yang mengatakan hadis. Cantik dia. Itu bukan hadis. Sampai mati kalian cari di kitab tak akan ada. Itu bukan hadis. Itu tak siapa yang buat-buat. Kalau saya mau jahat, itu ada tuh dalam kitab sunnah. Kalian bayar aja sama saya agak 10 juta. Nanti saya carikan insyaAllah. Itulah yang menjual-jual ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau jual dengan harga yang murah. Seberapapun harga di dunia ini murah. Kenapa? Karena di akhirat akan ada balasan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah dibolehkan kita bermain trading saham? Apapun nama transaksinya, sampai akhir zaman nanti terus mengalami perkembangan pesat. Maka kalau selamat dari 3 halal,
tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, halal. Kalau ada ghish, ada zulm, ada gharar, haram. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, ada tak yang tiga itu? Kalau ada, haram. Mustikah tiga-tiganya? Tidak, ada saja satu. Gharar, gambling, ketidakpastian, ghish, tipu, zulm, aniaya, haram. Anak saya sudah meninggal dunia, innalillah. Ayah saya sudah meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi. Ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Ibu saya masih sehat, punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Tanah tersebut kemudian dibangun ayah saya rumah. Paham? Tanah punya ibu, rumah punya ayah. Apakah tanah dan bangunan tersebut menjadi warisan buat kami sebagai anak-anaknya? Tanah itu tetap punya almarhumah ibu. Karena orang menikah hartanya tidak otomatis berpindah. Jangan katakan ketika kita nikah sama istri kita, lalu kita katakan, Adinda, sejak hari ini kau adalah istriku dan aku adalah atasanmu, maka semua hartamu yang kau dapat dari bapakmu, datukmu, moyangmu itu semua sudah punya aku. Ajarkan anak-anak perempuan kita, kalau kau nikah nak, hartamu tidak jadi harta suamimu, harta masing-masing. Oleh sebab itu tanah itu punya ibu yang masih hidup. Rumahnya, nah itu terserahlah bagaimana. Mana bisa kami jual rumah tak? Musyawarah, jangan berkelahi. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, duduk. Saya diundang, Ustadz datang ke rumah kami, insya Allah datang. Saya sangka undangan kenduri makan-makan, rupanya dua kelompok mau berkelahi masalah harta warisan. Terus siap mau menerkam. Mereka cuma ngundang wasit aja di situ. Saya pun udah kacau.